Hai Santayer semua, semoga sehat, sukses selalu. Jumpa lagi dengan Kang Cerita. Kali ini Kang Cerita akan menceritakan tentang seorang agen yang terbangun dari tidurnya, tapi dia tidak tahu siapa dan apa dia sebenarnya. Dan saat bangun, ia mendapat perintah dari seseorang yang membisikkan di telinganya. Film ini full seru dari awal sampai akhir. So, siapkan cemilan, bahkan 10. Karena dibutuhkan tenaga untuk menonton ketegangan film ini. Jangan lupa like, share, and comment. Biarkan cerita tambah semangat. Yuk, gak basa-basi busuk, langsung aja kita cus. Film diawali dengan sebuah bus yang berisikan banyak agen yang mendapat perintah untuk menangkap seseorang. Setelah sampai di tujuan, mereka segera memasuki gedung target mereka dan ternyata target ini sedang tertidur. Setelah dikepung, mereka segera akan menangkap pria tersebut yang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Ternyata para agen ini menanyakan di mana ia menyembunyikan seorang dokter, sebut saja Dr. Jono. Yang ternyata Dr. Jono mampu membuat virus mutan yang mempunyai kekuatan super. Tapi boro-boro tahu di mana Dr. Jono, nama dia sendiri saja dia lupa. Lalu dia dapat telepon yang mengatakan bahwa nama dia sebut saja Parman. Lalu orang ditelepon minta agar ia kasih telepon tersebut ke agen di belakangnya. Saat si agen menjawab telepon tersebut, lalu terjadi ledakan. Der! Setelah ledakan, ada seseorang yang ngomong sama dia, menyuruhnya untuk lompat ke gedung sebelah lewat jendela. Karena 20 detik lagi, tempat itu akan meledak. Segera saja ia lompat dari kamar itu. Untungnya di gedung sebelah ada kolam pemandian. Tapi di situ ada banyak sekali mafia yang sedang menyiksa seseorang. Karena miskomunikasi dengan para mafia yang dikiranya si Parman adalah CIA yang akan menangkap mereka, maka terjadilah perkelahian 1 lawan sekian puluh orang. Setelah mengalahkan para mafia dan si Parman berhasil keluar dari gedung itu, di luar gedung pun ia bukan hanya dikejar oleh para anggota mafia, tapi juga dikejar oleh agen CIA. Lalu di telinga si Parman, dia diperintahkan untuk terus lari menjauh dari sana. Akhirnya Parman diarahkan untuk kabur menggunakan motor, dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran. Sampailah ia di suatu toko dan sempat ia mengambil baju dari sana. Ketika di toko tersebut ada agen CIA yang mendekat dan mau membunuh dia. Lalu suara di telinga itu memerintahkan untuk membunuh agen CIA tersebut dan mengamankan suatu perangkat yang ada dari agen tersebut. Setelah ia membunuh agen itu dan ia mendapatkan perangkatnya, ia pusing juga kenapa semua orang mengejar dia. Lalu dia bertanya sama orang yang ngomong di telinga dia, "Kenapa sih CIA juga mengejar saya?" Lalu si suara itu ngomong, "Wis ora usah keakehan cangkem. Jangan banyak omong," katanya ke Parman. Kalau dia mau tetap hidup, dia disuruh segera menuju mobil yang akan menjemput dia. Di dalam mobil itu pun ia berkenalan dengan agen Korea Selatan, sebut saja Inem. Dan suara yang di telinga dia adalah agen dari Korea Utara, sebut saja Mbak Sri. Maka dijelaskanlah apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata dua Korea bekerja sama membuat vaksin untuk mengatasi virus DMZ. Yang diketahui virus ini menjadikan orang yang terinfeksi ini fisiknya meningkat. Bahkan di antara mereka bisa menggunakan senjata. Akhirnya keamanan malah tidak terkendali. Untuk itu mereka menyuruh Dr. Jono segera membuat vaksin. Tetapi malah anaknya Dr. Jono, sebut saja si Oneng, ia pun terinfeksi. Tapi Dr. Jono berhasil menyembuhkan anaknya yang terinfeksi. Karena berhasil, mereka coba meminta sampel darah anaknya Dr. Jono. Tapi darah itu tidak bisa bertahan lama kalau sudah keluar tubuh si Oneng. Makanya Dr. Jono dan Oneng akan dibawa ke lab di Korea Utara. Tetapi di tengah jalan agen rahasia dari CIA berhasil menculik si Oneng. Lalu Parman bertanya, "Kenapa harus saya?" Mbak Sri menjawab, "Karena memang Parman sendiri yang meminta untuk melakukannya dengan memblokir ingatan dia. Parman melakukan ini karena anaknya juga terinfeksi. Dan umur orang yang terinfeksi ini biasanya hanya bertahan selama 13 hari. Dan hari ini adalah hari ke-13 anaknya terinfeksi.
Berarti dia harus segera menyelamatkan Dr. Jono dan Oneng untuk menyelamatkan anaknya. Akan tetapi, saat Parman mau membawa Oneng keluar dari markas CIA, dia dihentikan oleh agen CIA yang sudah mengepung dia. Ketika Parman naik bus, Mbak Sri bilang di telinga Parman, "Loh, kok ente malah naik bus? Ayo turun, di situ berbahaya." Saat Parman mau menjawab, ternyata suara Mbak Sri diretas oleh Mbak Ayu yang tiba-tiba sudah ada di dekatnya. Lalu ia menjelaskan bahwa dia lebih kenal baik si Parman karena mereka sudah sehidup semati. Tapi Parman gak percaya. Lalu Mbak Ayu memberikan headsetnya ke Parman untuk mendengarkan percakapan si Inem dan kelompoknya. Di headset terdengar kalau kelompoknya si Inem mau gak mau mereka harus menembak Mbak Ayu dan menghentikan busnya. Dan Mbak Ayu pun tertembak. Setelah itu Parman turun dan coba kabur masuk ke dalam gang. Tiba-tiba saja ada seseorang menculik Oneng dengan naik motor. Lalu Parman pun melumpuhkan salah satu motor agen dan coba mengejar si penculik itu. Kejar-kejaran pun terjadi seru hingga Oneng dipindahkan ke dalam mobil si Inem. Hingga akhirnya Parman berhasil membawa si Oneng ke bandara yang sudah ditunggu oleh banyak agen dan petinggi yang siap membawa mereka ke Korea Utara. Di sana sudah banyak juga wartawan yang menunggu mereka. Hanya ada satu wartawan yang boleh ikut, yaitu wartawan Amerika Serikat, agar pemerintah Amerika pun tidak sembrono dengan pesawat itu. Di dalam pesawat ternyata banyak juga tentara yang ikut. Si Parman dijaga langsung oleh Direktur Bin bersama pasukannya serta tentara dari Korea Utara. Dalam pesawat, Parman dan Oneng diberikan perawatan khusus di ruangan medis. Direktur Bin, sebut saja Tejo, mereka harus membawa Oneng dengan selamat sampai bertemu Dr. Jono. Dan mereka harus siaga terhadap pasukan kudeta yang menginginkan pemerintahan yang sah saat ini runtuh dengan menyebarkan virus DMZ. Lalu Direktur Bin bilang ke Parman, jangan lengah di pesawat ini dan jangan percaya kepada siapapun, termasuk ke dia. Tiba-tiba saja pesawat terjadi guncangan yang hebat. Ternyata setelah diperiksa, pilot mereka keracunan setelah minum kopi. Karena si Tejo khawatir pilot ini kena virus, kalau benar dan mereka tersadar, mereka semua di pesawat bisa mati. Segera saja pilot itu akan dibunuh Tejo. Tetapi seorang tentara cewek menghalanginya dan beberapa tentara yang melihat Tejo akan bunuh pilot langsung menodongkan pistol ke arah Tejo dan wakilnya. Setelah pilot itu diperiksa perawat, mereka bilang belum bisa memastikan hasilnya apakah pilot itu sudah terinfeksi atau belum. Tak lama Tejo melihat ada kejanggalan, lalu segera dia menuju ke ruang medis di mana Oneng berada. Tapi Mbak Sri memberitahu Parman bahwa Oneng sudah dibawa ke ruang kargo. Langsung saja Parman menuju ruang kargo. Ternyata di sana Oneng sudah disekap oleh seorang berbaju perawat. Sebut saja namanya Pekok. Terjadilah perkelahian dan Parman sudah terdesak oleh si Pekok. Yang untungnya datang Direktur Tejo yang langsung menembak si Pekok. Tapi Pekok tidak mati. Setelah basa-basi bacot, malah Tejo yang dibunuh oleh si Pekok. Dan akhirnya Parman duel lagi dengan Pekok sambil nyuruh si Oneng pergi keluar. Dan tak lama ruang kargo pun meledak. Si Oneng segera ke ruang penumpang. Lalu ia bilang ke semua bahwa Direktur Tejo mati. Sebelum Oneng kasih tahu siapa yang bunuh Tejo, tiba-tiba Pekok muncul dengan penuh luka. Dia mengaku bahwa dia yang membunuh si Tejo karena Tejo adalah pengkhianat, mata-mata dari CIA. Semua langsung mau baku tembak. Tapi Mbak wartawan bilang, jangan percaya dulu, coba tanya si Oneng. Ketika Oneng mau menjawab, tiba-tiba keluar tentara cewek dari ruang pilot yang sudah berubah jadi zombie. Dan kekacauan pun terjadi. Adegan selanjutnya, si Pekok membawa Oneng terjun dari pesawat. Tapi alhamdulillah, ternyata Parman masih tersangkut di luar badan pesawat. Lalu dia melepaskan diri dari pesawat tanpa parasut mengejar si Pekok. Dan terjadilah duel di udara sampai akhirnya Parman berhasil merebut parasut si Pekok. Lalu Parman memakainya dan menyelamatkan Oneng. Dan dipastikan si Pekok jadi rempeyek. Hahaha, modiarkon. Akhirnya Parman berhasil mendarat di sebuah truk. Tapi anehnya, truk itu sudah dikejar oleh banyak agen naik motor. Lalu Parman baku tembak dan baku hantam. Hebat banget sih ini para penjahat, ada di mana-mana.
pasti pakai pintu Doraemon. Setelah mengalahkan para penjahat, ia diarahkan Mbak Sri untuk menyeberangi sungai. Tetapi alangkah terkejutnya Parman, ternyata di sungai sudah banyak zombie yang hanyut. Lalu Parman pergi mengajak Oneng untuk melewati jembatan. Tapi di dua sisi ada zombie, sampai akhirnya jembatan itu putus. Saat Parman berusaha naik dari jembatan yang putus tadi, ada zombie yang mengejar mereka dari atas turun ke bawah ala-ala Spiderman gitu. Spiderman. Untung saja pasukan Mbak Sri datang membantu menembaki semua zombie yang menyerang Parman. Setelah sampai di atas dengan selamat, Mbak Sri dan atasannya, sebut saja Jenderal Darko, menyambut Parman dan Oneng. Dan segera saja Mbak Sri akan mencabut perangkat yang memblokir ingatan Parman yang ada di telinga dan lehernya. Saat mau cabut yang di leher, tiba-tiba si Darko menendang Parman dan menyuruh pasukannya membawa Parman naik mobil ke suatu tempat. Sontak saja Mbak Sri ngamuk. Apa-apaan sih bos? Bos. Di mobil anak buah Darko bilang bahwa Mbak Sri itu adalah istrinya Parman. Tak lama sampailah Parman ke suatu tempat jurang pembuangan zombie yang akan dibakar. Saat Parman mau ditembak dan dilemparkan ke jurang yang penuh zombie terbakar, tiba saja zombie-zombie ini naik ke atas dan membunuh semua pasukan. Dan untungnya Parman bisa selamat membawa mobil menuju markasnya si Darko. Sesampai di markas Darko, Parman mengintai Darko dan Mbak Sri yang lagi ngobrol. Lalu Parman menelpon Mbak Sri agar HP-nya tetap dinyalakan supaya Parman bisa mendengar percakapan mereka. Ternyata Darko membujuk Mbak Sri untuk gabung dengan dia. Tapi Mbak Sri nggak mau. Lalu Darko akan membunuh Mbak Sri karena nggak mau ikut dia. Lantas Parman langsung menembak Darko. Setelah menembak Darko, Parman melompatkan mobilnya ke markas Darko. Di dalam sudah banyak anak buah Darko dan juga zombie yang menyerang mereka. Lalu Parman dan Mbak Sri bertemu menuju ruangan anaknya, si Tini. Tapi di ruangan itu Mbak Sri diserang oleh zombie kecil. Hampir saja Parman menembak zombie kecil itu. Untung dicegah oleh Mbak Sri karena itu adalah si Tini, anak mereka. Lalu mereka membawa Tini ke ruangan Dokter Jono, yang di sana juga ada si Oneng. Lalu Mbak Sri bilang, tolong selamatkan Tini dengan vaksinnya. Setelah menyuntikkan vaksin ke tubuh Tini, mereka coba kabur dari markas Darko, yang tentunya diserang oleh zombie yang semakin mengganas. Setelah ingatan Parman pulih, ternyata mobil mereka diserang lagi oleh pasukan Darko. Lalu Mbak Sri menyuruh Parman untuk membawa Oneng dan Tini pergi menuju kereta pemerintah yang isinya pasien yang terinfeksi menuju suatu kota. Dan Mbak Sri yang akan menghalangi pasukannya Darko. Lalu Parman pergi naik motor dan berhasil mengejar kereta dengan mendarat di atas kereta. Ternyata kereta itu sudah dikejar oleh pasukan helikopter anak buah Darko. Terjadilah perkelahian kembali yang sangat luar biasa. Mantap nih film. Tuh kan seru. Nah, jangan sampai nggak nonton film panjangnya ya, karena ini hanya spoiler. Film ini berjudul Carter yang rilis tahun 2022. Jangan lupa share, like, komen, dan bunyikan loncengnya ya Santayer. Yang pasti Mimin akan siapkan spoiler-spoiler yang seru. Tunggu, cerita belum selesai. Ternyata di salah satu helikopter itu ada si Darko yang ternyata belum modar. Terjadilah perkelahian antar mereka yang akhirnya si Darko pun koin. Akhirnya mereka semua selamat berada di atas kereta. Tapi di akhir cerita, jembatan itu meledak. Kira-kira ada lanjutannya nggak ya? Kasih komennya ya Santayer. Sampai jumpa lagi. Bye.